Assalamualaikum teman-teman. Saya Nurul Afifah Saryani yang bersekolah di SMP Negeri 4 Nibire Papua, kelas 9B, akan membahas materi agama Islam dengan tema ibadah haji dan umroh. Kalian semua pasti sudah tahu bukan apa yang dimaksud dengan ibadah haji dan umroh? Nah, di sini saya akan mempresentasikannya. Jadi, teman-teman sekalian nonton terus videonya ya. Yang pertama akan saya bahas adalah ibadah haji. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Haji artinya pergi menuju Baitullah atau Ka'bah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tertentu untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaannya dan dilakukan secara tertib. Hukum mengerjakan ibadah haji adalah wajib bagi umat Islam yang mampu dan hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup. Ketentuan ibadah haji sebagai berikut. A. Syarat haji. Syarat haji antara lain 1. Beragama Islam. 2. Balik. 3. Berakal sehat. 4. Merdeka. 5. Mampu. B. Rukun haji. Rukun haji adalah perbuatan yang harus dilakukan ketika mengerjakan ibadah haji. Rukun dalam ibadah haji ada 6, antara lain 1. Ihram. 2. Wukuf di Arafah. 3. Tawaf ifadah. 4. Sa'i di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. 5. Tahalul atau mencukur rambut. 6. Tertib. C. Wajib haji. Wajib haji adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh jamaah haji. Ketika jamaah haji meninggalkan salah satu atau sebagian wajib haji, ibadah hajinya tetap sah. Namun, dia harus membayar dam atau denda. Wajib haji antara lain 1. Berihram dari mikot. 2. Mabit atau bermalam di Muzdalifah. 3. Melempar 3 jumroh, yaitu jumroh al, wusta, dan aqobah. 4. Mabit atau bermalam di Mina. 5. Meninggalkan larangan-larangan haji. D. Sunnah haji. Sunnah haji antara lain 1. Mengerjakan haji ifrad. Cara mengerjakan ibadah haji yang dirangkai dengan umroh itu ada 3 macam, antara lain A. Haji ifrad, yaitu mengerjakan ibadah haji dahulu, kemudian mengerjakan ibadah umroh. B. Haji tamattu, yaitu mengerjakan ibadah umroh dahulu, kemudian mengerjakan ibadah haji. C. Haji kiran, yaitu mengerjakan ibadah haji dan mengerjakan ibadah umroh secara bersama-sama. 2. Membaca talbiyah. 3. Berdoa setelah membaca talbiyah. 4. Membaca zikir pada waktu tawaf. 5. Sholat sunnah 2 rakaat setelah melakukan tawaf. 6. Memasuki Ka'bah. E. Larangan dalam haji. Beberapa jenis pelanggaran dan ketentuan dam atau denda sebagai berikut. 1. Tidak mengerjakan haji ifrad, atau yang dikerjakan adalah haji tamattu atau haji kiran. Dendanya berupa menyembelih seekor kambing jika tidak mampu, berpuasa selama 10 hari, 3 hari di Mekah dan 7 hari di negeri asal. 2. Melakukan salah satu dari beberapa larangan berikut. A. Mencukur rambut. B. Memotong kuku. C. Memakai pakaian yang dijahit. D. Memakai wewangian. E. Bersetubuh sesudah tahallul pertama. Dendanya dapat berupa A. Menyembelih 1 ekor kambing. B. Berpuasa selama 3 hari. C. Memberi makan kepada 6 orang miskin. 3. Berhubungan suami istri sebelum tahallul pertama. Dendanya berupa menyembelih seekor unta, jika tidak mampu menyembelih seekor sapi, jika tidak mampu juga menyembelih 7 ekor kambing, dan pelaksanaan penyembelihan harus di Mekah. 4. Berburu dan membunuh binatang liar. Dendanya berupa menyembelih binatang berupa binatang unta, sapi, atau kambing yang sebanding dengan binatang yang dibunuh. 5. Terlambat datang. Dendanya berupa bertahalul atau mencukur rambut dan menyembelih seekor kambing.
Selanjutnya yang akan saya bahas adalah ibadah umroh. Umroh artinya berkunjung ke Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan ibadah umroh sebagai berikut. A. Syarat umroh. Syarat umroh antara lain 1. Beragama Islam. 2. Balik. 3. Berakal sehat. 4. Merdeka. 5. Mampu. B. Rukun umroh. Rukun umroh adalah perbuatan yang harus dilakukan ketika mengerjakan ibadah umroh. Rukun umroh antara lain 1. Ihram. 2. Tawaf. 3. Sa'i di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. 4. Tahalul atau mencukur rambut. 5. Tertib. C. Wajib umroh. Wajib umroh adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh jamaah umroh. Ketika jamaah umroh meninggalkan salah satu atau sebagian wajib umroh, ibadah umrohnya tetap sah. Namun, dia harus membayar dam atau denda. Wajib umroh antara lain 1. Berihram dari mikot. 2. Menjauhkan diri dari larangan sebagaimana larangan dalam berhaji. Yang terakhir akan saya bahas adalah hikmah haji dan umroh. Hikmah dari pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umroh yang dilakukan oleh umat Islam antara lain 1. Dapat saling mengenal satu sama lain. 2. Dapat saling bertukar informasi dan pengalaman di antara umat Islam. 3. Menggalang persatuan umat dan kerjasama antar negara Islam. 4. Mendidik disiplin dan rela berkorban. 5. Menjalankan salah satu ajaran Islam. Oh ya teman-teman, kalian tetap di rumah ya, dan selalu menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, selalu menggunakan masker, serta selalu menjaga jarak minimal 1 meter. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.